Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk membahas pertemuan kita, yaitu tentang representasi teks ya. Sebenarnya lebih umumnya adalah representasi teks. Nanti akan kita lihat, ini ada representasi kata dan ada representasi dokumen ya. Sebelumnya kita lihat di pertemuan kita ini namanya transformasi teks ya. Em, Transformasi di sini artinya transformasi itu kan ada inputnya dan outputnya, mentransformasikan, mengkonversi, mengubah ya. Yang tadinya bentuknya teks inputnya menjadi angka-angka. Ya. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang pra pemrosesan. Setelah pra pemrosesan yaitu ada tokenisasi dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Kemudian yang secara panjang lebar kita sudah bahas. Kemudian teks itu perlu ditransformasikan. Ya, transformasi dari teks yang udah di pra pemrosesan kemudian menjadi angka-angka ya yang disebut dengan representasi ya, representasi teks. Representasi itu kan perwakilan ya atau wakil atau mewakili ya. Dimana kan kita lihat teks itu contohnya atau salah satu unit terkecil dari teks itu adalah kata. Bagaimana sebuah kata, seperti misalkan sebuah kata itu misalkan satu, SATU, satu. Bagaimana satu itu direpresentasikan menjadi angka-angka ya. Nah, kita akan membahas seperti itu. Kita di sini ada, di pertemuan ini ada dua slide ya. Mungkin em, kita akan membahas satu saja yang pertemuan sekarang ini. Nanti yang slide yang berikutnya yaitu back of Word dan FIDF, saya akan sampaikan secara video aja ya, supaya tidak terlalu panjang. Ya. Nanti di sini akan kita lihat bahwa representasi teks itu ada bisa kata dan dokumen, utamanya seperti itu. Meskipun nanti juga ada sebenarnya yang lain, ada subkata dan lain-lainnya. Kita mulai dari sini, ya, representasi kata. Ya, jadi di text mining dan NLP, ya, jadi nanti kita untuk pertemuan ini atau juga di pertemuan mata kuliah text mining ini kadang-kadang kita banyak menjumpai ini apa NLP gitu ya. Jadi NLP sama text mining itu sebenarnya mirip-mirip. NLP itu lebih ke metodenya. Ya, jadi text mining, text mining, text mining apa banyak menggunakan metode NLP. Di sini kita membahas tentang kata dulu ya, representasi kata. Jadi ditransformasikan menjadi menjadi representasi. Dalam hal ini kita membahas yang levelnya kata. Di sini nanti ada 4 paradigma. Ini em, suatu eh, isu atau suatu topik yang sangat penting untuk text mining dan NLP dan perkembangannya cukup pesat artinya dalam dalam kira-kira sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu itu ada perubahan-perubahan yang signifikan ya dan ya sampai eh, tahun-tahun beberapa tahun terakhir ini. Jadi ini nanti ada 4 paradigma. Kita di sini belum membahas tentang bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, tapi baru membahas ininya apa paradigmanya atau konsepnya.
Ya, jadi ada 4 paradigma dan perbandingannya. Di sini kita sebelum masuk ke paradigma itu, kita akan masuk ke atau kita mulai dengan konsep dasar dulu, yaitu namanya ada tipe, token, dan sense atau bahasa Indonesianya sense itu adalah pengertian, pengertian kata. Di sini ada 2 dimensi pembeda paradigma. Ya, jadi paradigmanya kan ada 4 tadi ya. Nah, ada 2 dimensi pembeda paradigma. Yang pertama adalah semantik dan non semantik. Ya, ini adalah non semantik dulu, kemudian ini adalah semantik. Ya. Kemudian di sini em, ada statis dan kontekstual. Jadi nanti ada ini 4 ya, 4 itu adalah semantik atau non semantik dulu. Dengan semantik, ya 2 dimensi pertama itu adalah non semantik dan semantik. Yang kedua adalah sama-sama semantik, tapi semantik statis dan semantik kontekstual. Ya. Ini nomor 5 itu ada sebenarnya, tapi apa kita bahas sekilas ya. Ini sesuatu yang jarang, relatif jarang ya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi dua dua dimensi itu adalah yang pertama itu adalah non non semantik dan semantik. Ya, di sisi semantik itu sendiri ada semantik statis dan semantik kontekstual. Kita akan membahas satu-satu ya. Kemudian nanti juga ada perbandingannya dan saya juga sudah menyampaikan eh, catatan kuliah beserta ini ya, contoh codingnya. Sebagai pertanyaan pembuka, sebelum kita masuk, bagaimana komputer membaca kata? Ya, kita konsentrasi sekarang di slide ini adalah kata. Sebuah model NLP bisa memproses teks, ya, kata-katanya itu harus diubah menjadi angka. Ya, jadi kalau kita mau melakukan proses klasifikasi teks, klasterisasi teks, dan lain-lain, semuanya itu modelnya seperti misalkan SVM yang kita udah pelajari atau misalkan naive Bayes atau yang lain-lain termasuk juga misalkan yang deep learning yang akan kita pelajari itu juga semua harus diubah menjadi angka dulu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah angka seperti apa yang paling baik merepresentasikan makna. Jadi ini ada makna sebuah kata. Ya, kalau sebuah kata seperti satu kan direpresentasikan jadi SATU. Ya. Nah, kemudian karena harus menjadi angka, itu angka yang seperti apa? Nah, jawaban atas pertanyaan ini telah terus-menerus ada kemajuan berevolusi selama beberapa dekade, dan itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Ini meskipun udah beberapa dekade, beberapa puluh tahun, dekade itu kan puluh tahun ya, itu mungkin 10-15 tahun terakhir itu ada lompatan besar. Nanti akan kita lihat. Pertama kita melihat dulu konsep dasar, yaitu ada tipe, token, dan sense, atau pengertian. Contohnya kata jatuh, ya. Ada tipe, ya. Di kamus seperti KBBI, ada kata jatuh, itu adalah bentuk entry-nya. Jadi KBBI jatuh, itu adalah entry-nya. Ya. Kemudian yang kedua, itu adalah token. Token itu adalah kemunculan spesifik dalam kalimat tertentu. Seperti jatuh di kalimat ketiga. Seperti misalkan contohnya seperti itu ya. Em, Token itu adalah instance kemunculannya ya. Kemudian sense itu pengertiannya. Jatuh itu bisa jatuh. Dia jatuh tersandung ya. Dia jatuh mental. Dia jatuh. Dia jatuh ini apa?
jatuh bangkrut. Ya, seperti itu. Ya, dia jatuh bangkrut seperti itu. Jadi em, contohnya seperti ini ya. Ada kalimat, ini ada jatuh di sini. Ini ada jatuh. Ada satu tipe yaitu jatuh. Ya, kata jatuh apapun, apakah itu fisik atau emosi atau finansial, ini adalah jatuh. Di kamus KBBI itu dalam satu entry. Ya, jadi KBBI jatuh misalkan seperti itu. Kemudian apa yang disebut dengan token? Jadi saya kira di sini ya. Token itu adalah ya dia em, ini apa? Ini token pertama, ya. Token kedua, token ketiga, token keempat, token kelima, token keenam, token ketujuh. Jadi kan kita udah mengenal tokenisasi, ya. Jadi apakah ini jatuh, ini juga jatuh? Ini adalah token yang berbeda. Ya, ya, ini adalah token yang berbeda. Ini adalah token eh, pokoknya token itu adalah ini apa instansnya atau kemunculannya. Ya. Kemudian sense itu adalah pengertiannya. Kebetulan di sini jatuh di sini dengan jatuh di sini itu mempunyai pengertian yang berbeda. Di mana jatuh di sini itu adalah pengertiannya adalah fisik, di sini jatuh di sini adalah pengertian emosi. Ya, kalau di KBBI kan ada sense atau word sense atau sense itu adalah pengertian. Seperti itu ya. Nah, barangkali dari sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini aja. Tipe token and sense atau mungkin dibalik lebih enaknya sini juga tipe sense token. Tapi jelas ya, nanti kalau kurang begitu jelas bisa diulangi lagi ya. Ya. Nah ini empat paradigma tadi ya. Em, Tiga konsep tadi penting, konsep yaitu tipe, sense, dan token. Itu em, sekarang hubungan apa tiga konsep tadi yaitu tipe, sense, dan token. Ya, sekarang tadi kan ada empat paradigma. Paradigma itu yang ini adalah non semantik, artinya tidak ada maknanya. Ya, jadi apa representasi kata itu tidak ada maknanya. Tidak ada makna itu maksudnya nanti akan kita lihat ya. Em, itu hanya seperti seperti nomor urut aja. Ya, seperti nomor urut itu kan tidak ada maknanya. Ya. Nah, jadi akan kita lihat ya. Em, Satu vektor, satu tipe di sini. Ya. Dan tidak ada maknanya hanya sekedar ID dan ID itu bukan ID yang seperti NIM. Kalau NIM kan ada maknanya ya, ada misalkan tahun masuknya, prodinya, seperti itu ya. Ini hanya nomor urut aja. Kemudian yang kedua itu adalah ada maknanya ya, semantik. Semantik itu ada maknanya, tapi statis ya. Satu vektor eh, satu tipe ya. Tadi kita lihat saya back ya, saya back. Ini ada jatuh. Ini adalah jatuh. Sebenarnya jatuh di sini dengan jatuh di sini itu berbeda. Ya, sama-sama jatuh tapi berbeda. Yang satu fisik, yang satu emosi. Ya, itu sebenarnya berbeda ya. Jadi seperti misalkan kalau di sini em, atau nanti ya kita lihat. Jadi di sini adalah eh, semantik tapi statis. Pokoknya jatuh ya. Tapi sebenarnya kan kalau lebih lebih jelasnya lagi, contohnya itu adalah seperti ini. Misalkan kalau di bahasa Indonesia itu kata yang populer itu adalah kata bisa, misalkan bisa. Ya, kata bisa mempunyai makna mampu atau bisa itu mempunyai makna racun. Nah, kalau semantik statis, kata bisa baik itu racun, baik itu mampu, itu dijadikan satu, satu representasi yang sama. Ya, jadi di sini representasi itu dalam bentuk vektor ya. Jadi berupa angka, angka itu berupa vektor.
Ya, jadi apakah bisa itu mampu ataukah bisa itu racun, itu vektor yang sama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah multisense. Ya. Multisense itu em, tadi misalkan jatuh, bebek, ini harus jatuh dan jatuh. Ini sense yang berbeda, pengertian yang berbeda. Nah, di sini mempunyai vektor yang berbeda dengan di sini. Ya. Jadi bisa membedakan jatuh fisik, jatuh sense, emosi. Ya. Jadi satu vektor per sense, namanya juga multisense. Ya. Kemudian kontekstual, satu vektor per token. Saya back lagi. Nah, di sini pokoknya kalau misalkan pun sense-nya sama, seperti misalkan gini, dia jatuh dari tangga, lalu jatuh dari kursi. Nah, kan sama-sama jatuh kan? Sama-sama jatuh secara fisik. Nah, jatuhnya itu tetap berbeda ini. Atau bahkan pun dia jatuh dari tangga kemarin. Dengan kalimat lain, dia atau misalkan saya dan teman saya jatuh dari tangga tetapi bla bla bla. Tetap saja jatuh di sini dengan jatuh yang kalimat kedua sama-sama dari tangga itu berbeda. Ininya vektornya berbeda tetapi masih dekat ya. Jadi tapi intinya adalah berbeda. Jadi intinya adalah satu vektor per token. Jadi di sini ya. Jelas ya. Mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Nanti akan kita lihat. em, Sepertinya ini terlalu ini ya, terlalu apa? Terlalu berlebihan ya, karena semuanya berbeda. Tapi akan kita lihat bahwa yang paling populer, yang paling powerful itu adalah yang ini. Ya, ya. Jadi meskipun sama-sama bisa itu adalah mampu, tetapi setiap kemunculan, setiap token itu vektornya berbeda. Hanya kalau sense-nya dekat, dia bisa otomatis vektornya itu juga mirip gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan, silakan. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ya, jadi ada 4. Ini perlu dipahami ya. Nah, di sini lompatan besarnya adalah dari yang non semantik menjadi semantik. Ini adalah lompatan terbesarnya. Artinya ini masih lama bertahun-tahun, berpuluh-puluh, bukan berpuluh-puluh tahun ya, mungkin lama, mungkin sampai ya sampai mungkin 20 tahun. Ini adalah yang non semantik. Kemudian tidak lama, maksudnya sekitar mungkin 15 tahun yang lalu itu masuk ke semantik. Tapi semantiknya masih statis. Ya. Kemudian tidak lama kemudian eh, hanya dalam selisih sebentar ini kemudian ke sini. Dan sekarang hampir semuanya kita menggunakan ini yang kontekstual. Kita lanjut. Ya, dua dimensi pembeda paradigma. Ya, di sini ada dua dimensi pembeda paradigma ya. Apakah representasi menyimpan informasi semantik? Ya, kalau non semantik, dimensi pertama ya. Dimensi pertama itu adalah semantik atau tidak, atau makna mempunyai makna atau tidak. Ini adalah yang dimensi pertama. Dan seperti saya katakan tadi, ini adalah lompatan besarnya. Yang tadinya lama, representasi kata itu tidak ada, atau representasi teks ya secara umum, tidak ada maknanya, tidak ada semantiknya, kemudian jadi ada. Ya, jadi ini adalah dimensi pertama. Ini ada dimensi pertama ada dua nih, artinya non semantik tidak ada. Jadi kata hanya sebagai ID, tidak ada informasi makna yang tersimpan. Kemudian yang kedua itu adalah semantik. Ini ada semantik. Semantik itu tadi bisa statis, bisa multisense, bisa kontekstual. Ya, kita kan tadi ada 4 paradigma kan. Ini adalah ini sendiri ya. 4 itu ini sendiri dalam
semantik nggak tidak semantik ini sendiri. Kemudian di sini yang tiga ini bergabung semua ini semantik semua. Ya, semua semantik tapi em, terus em, secara umum ini jadi lebih bagus gitu ya dalam pemakaiannya. Ini tidak ada makna, ini ada makna. Ada tidak ada makna. Ada makna itu artinya apa? Kalau misalkan katakanlah sinonim antara ayah dengan bapak, maka representasi atau vektor ya, vektor sebagai representasi kata ayah dan vektor sebagai representasi kata bapak itu dekat. Artinya kalau kita ada operasi similarity antara dua vektor itu, maka itu dekat. Artinya bisa mengenali bahwa ayah dan bapak itu dekat. Bahwa ayah dengan daddy misalkan bahasa Inggris pun gitu ya, itu dekat. Kemudian bahkan misalkan kita akan tahu bahwa kalau em, ayah itu laki-laki, kemudian kalau ibu titik-titik perempuan, nah seperti itu. Jadi tahu seperti itu ya. Sekarang kita dimensi yang kedua, ya, dimensi pertama tadi saya back, yaitu makna ada atau tidak. Dimensi kedua itu adalah discrete versus continue. Ya. Di sini kita lihat bahwa discrete itu artinya ini ya, apa? Representasinya itu ada ya ada ini ya, apa? Pilihan yang terbatas. Ya, pilihan yang terbatas itu maksudnya meskipun banyak tapi terbatas, tidak continue. Ya. Kalau continue itu memang benar-benar karena ini vektor angka, jadi continue itu benar-benar dia itu angka yang pilihannya itu dapat dikatakan sangat banyak atau tidak terbatas ya. Dan di sini kita akan lihat bahwa contohnya multisense itu adalah discrete, kemudian kontekstual itu adalah continue. Mungkin kalau kita ini ya kita gambarkan ya, sebenarnya ini perlu sebenarnya digambarkan ya. Gambarkan itu gini, misalkan kalau discrete itu adalah kalau kata misalkan ini apa em, bisa yang artinya mampu di sini vektornya. Ini kalau misalkan digambarkan ya ini dua dimensi, misalkan vektor sederhana dua dimensi, ya ini adalah bisa yang artinya mampu. Kemudian bisa yang artinya racun itu misalkan katakanlah di sini. Ya, maksudnya ini adalah ini tuh maksudnya dimensi satu, dimensi dua vektornya hanya dua terdiri dari dua aja ini vektor sederhana disederhanakan maksudnya divisualisasikan seperti itu ya, seperti ini. Ini adalah discrete. Ya, pokoknya kalau bisa itu adalah mampu dimasukkan di sini. Kalau bisa itu racun di sini. Kalau continue bisa itu mampu ada yang di sini, ada yang di sini. Pokoknya semua kemunculan itu berbeda-beda meskipun perbedaannya sedikit. Ya, vektornya itu di sini, tapi masih dekat-dekat gitu ya. Nah, kemudian kalau em, yang bisa itu adalah racun itu di sini. Jadi kalau misalkan ada sebuah kalimat, di sini ada bisa. Ya, ini ada sebuah kalimat apa-apa bla 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 ini bisa, yang artinya adalah mampu. Ya, kemudian kalimat yang lain, ini dari kata bisa, yang artinya mampu. Yang bisa, yang kalimat yang lain bisa yang mampu. Kadang-kadang dituliskan bisa dalam eh, pengertian satu gitu ya. Bisa satu itu artinya mampu. Nah ini bisa satu itu adalah di sini. Cuman kalau kalau discrete itu cuman yang gede ini aja. Ya. Tapi kalau continue ini bisa yang artinya mampu, bisa artinya mampu, bisa artinya mampu. Kalau continue itu tidak satu titik, tapi di sekitar sini ada di sini, dekat-dekat sini ya.
kata yang berbeda, kemunculan yang berbeda, atau bisanya juga di sini ada bisa juga, tetap vektornya semua beda semua, meskipun dekat-dekat seperti ini. Ya. Em, dan yang perlu diketahui ya, bahwa yang continue ini, yang kontekstual ini adalah yang sekarang yang em, apa state of the art-nya, yang sekarang adalah yang paling powerful-nya, yang paling banyak di ini apa dipakainya. Ya, salah satunya karena membuatnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang diskrit. Seperti itu ya. Di samping juga kan perlu ada nuansa. Meskipun sama nama jatuh, ya jatuh fisik, tapi kan ada nuansa. Ini jatuh dari tangga, jatuh dari meja, istilahnya gitu ya. Jatuh, misalkan istilahnya mungkin dari langit, misalkan gitu. Kan ada nuansa-nuansa, tetap ada nuansa-nuansanya. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat-ingat yang paling ini powerful dan state of the art dan juga paling mudah di create itu adalah yang kontekstual, yang continue. Kita lanjutkan, saya hapus dulu. Ya, nah ini tadi ulangi lagi empat paradigma tadi, ya, yaitu empat paradigma itu ini satu paradigma pertama, dimensi pertama, dimensi pertama ini, dimensi kedua ini, ya, dua dimensi, masing-masing dimensi ada dua, jadi ini ada eh, apa apa ini adalah satu, oh ini seperti ini ya. Di sini yang tidak ada makna dan ada makna. Kemudian per tipe atau sense, kemudian per token. Ini empat itu adalah satu, dua, tiga, empat. Ya, ya seperti itu ya. Em, kita akan lihat setiap paradigma itu lahir atas sebagai respon atas keterbatasan paradigma sebelumnya, yaitu yang paling akhir nih sekarang kan, seperti tadi saya kan sampaikan, yang paling powerful itu adalah yang kontekstual. Ya, yang tadinya non semantik menjadi ini semantik semua. Udah, ini semantik semua. Kemudian semantiknya statis, semantiknya multisense, semantiknya kontekstual. Meskipun nanti kan kita lihat bahwa sebenarnya di sini itu hampir sangat sedikit ya. Jadi biasanya ini ngelompat ke sini. Meskipun di sini ada, tapi ini masih apa, sedikit dan memang kurang powerful ya. Tapi ada keperluan-keperluan tertentu, ini memang keperluan tertentu bisa ada ya. Tapi kalau kita baca biasanya statik langsung kontekstual. Nah sekarang kita yang paling sederhana, yang paling lama, yang paling sederhana itu artinya juga utamanya adalah kelemahan ya, paling ini apa, paling dasar yang mempunyai kelemahan yang signifikan ya. Em, kita text mining atau juga NLP seperti misalkan klasifikasi ya, jadi seperti pekerjaan-pekerjaan atau tugas klasifikasi, clustering, eh, termasuk misalkan ada spam email filtering atau juga mungkin ada mesin penerjemah atau sampai sekarang juga LLM, itu dapat dikatakan hampir semuanya itu terkait dengan makna ya. Bukan terkait dengan misalkan eh, gaya bahasa, bukan terkait dengan apa yang lain-lain ya. Utamanya seperti itu, eh, yang intinya, meskipun gaya bahasa dan lain-lain itu ada ya. Ya, ya, jadi di sini
kita membahas yang paling dasar dari 4 paradigma, yaitu non-semantik, di mana di non-semantik itu kata itu adalah pokoknya sebagai simbol yang unik. Udah itu aja. Ya, jadi kata itu adalah simbol yang unik, titik. Itu aja. Yang penting bisa membedakan antara sebuah kata dengan kata yang lainnya. Ya, setiap kata hanya diperlakukan sebagai identitas yang unik. Tidak ada informasi makna hubungan antar kata. Jadi seperti misalkan kata bapak dan kata ayah, itu pokoknya yang penting beda. Antara bapak dengan meja, beda. Jadi tidak ada bapak lebih dekat dengan ayah, sehingga dirancang bagaimana representasi bapak dan ayah itu dekat. Ya, seperti itu ya. Jadi analoginya seseorang hanya mengenal seseorang hanya dari nomor KTP-nya, meskipun sebenarnya ini ya apa? Nomor KTP itu ya masih ada sedikit ya, ada tanggal lahirnya di situ ya. Jadi ya dengan nomor KTP-nya tidak tahu kalau dia laki-laki atau perempuan. Nah, dengan nomor KTP tidak ada informasi kalau di KTP itu kan ada misalkan ada lahir, tempat lahir, tanggal lahir, eh, pekerjaan, agama, atau mungkin kalau lebih lanjutnya lagi ada hobi dan lain-lain. Nah, ini pokoknya dari nomornya aja ya. Pokoknya yang penting dua nomor yang berbeda, tidak ada dua nomor yang berbeda, tidak ada hubungan walaupun orangnya itu misalkan kembar identik. Ya, ya jadi meskipun orang itu kembar identik, pokoknya yang penting itu dibedakan aja, membedakan satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini saya kira jelas dari sini. Kita lihat yang non semantik untuk kata itu apa yang disebut dengan salah satu yang penting itu adalah representasi vektornya itu adalah one hot. Hotnya cuma satu. Hot itu maksudnya angka satunya ini. Ini adalah vektor, 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 vektor. Ya. Jadi bagaimana representasi teks dalam hal ini kata, yaitu representasi kata, ini adalah kata, 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 kata. Ini adalah representasinya. Jadi atau ini ditransformasikan dari kata menjadi ditransformasikan jadi representasi kata. Ya, misalkan ada kosakata itu hanya 5 saja di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Karena hanya 5, ini penyederhanaan ya contoh sederhananya. Maka vektornya panjangnya cukup 5 aja. Nah kalau bahasa Indonesia misalkan kosakatanya atau vocabulary-nya di kamus bahasa Indonesia itu kan misalkan 30.000 kata gitu kan bahasa Indonesia misalkan. Atau di sebuah korpus, sebuah dataset mengandung ada 15.000 kosakata, kata yang unik. Maka panjangnya juga harus 15.000. Dan yang penting saya dan makan itu dibedakan. Saya dan nasi dibedakan. Semua dengan semua dibedakan. Bagaimana kalau misalkan dibalik? Saya itu yang satunya di sini. Makan itu satunya di sini. Nggak masalah. Yang penting konsisten. Bahwa saya itu misalkan satunya adalah yang kedua. Yang penting bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Kita lihat di sini, ini adalah vektor, 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 vektor. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita akan melihat bahwa makan, katakanlah gitu ya, itu lebih dekat ke nasi daripada makan dengan tidur. Makan lebih dekat ke nasi daripada makan dengan tidur. Kita tahu, kita sebagai manusia. Tapi kalau yang tanpa makna, yaitu yang one hot vector ini, maka kita nggak bisa tahu bahwa makan yang seperti ini, vektornya, ke nasi, dengan makan, vektor ke sini seperti ini, dengan tidur, itu sama saja. Yang penting beda gitu ya. Nah, seperti itu adalah one hot vector ya. Di sini dimensi atau ukuran kosakata, di mana di sini contohnya adalah 5. Misalkan ada 50.000 kata, maka vektornya juga harus 50.000 panjangnya. 1, 2, 3, sampai 50.000.
Dan eh, yang ada angka satunya, yaitu one hot, itu cuma satu aja. Ya, yang lainnya yaitu 49,49.999 itu nol. Ya, ini adalah one hot vector. Ini adalah representasi kata yang paling sederhana. Ya, sederhana itu ada biasanya ada kelemahannya ya. Ya kelebihannya adalah sederhana. Ya, sederhana itu artinya misalkan komputasi atau ya komputasinya misalkan lebih sederhana gitu ya. Tapi sederhana itu biasanya mempunyai kelemahan yang besar yaitu dia tidak mempunyai salah satunya tidak mempunyai makna, kemudian dia space-nya besar dan lain-lain. Masalah utama di OneHot itu adalah semua kata sama jauhnya. Dia tidak bisa membedakan mobil dengan kendaraan. Similarity-nya berapa? Nol, nggak ada similarity-nya. Karena vektornya tadi kan memang nggak ada similarity-nya. Karena em, kita lihat tadi, ini tidak ada similarity antara ini dengan ini dan similarity-nya nol semua. Si mobil dengan kendaraan similarity-nya nol. Padahal kan sebenarnya dekat maknanya ya. Mobil dengan truk nol. Padahal itu juga dekat maknanya, satu kategori. Mobil dengan api itu nol. Ya, Cara memang tidak berkaitan ya. Kemudian mobil dengan kebahagiaan juga nol. Memang harusnya kan ini seperti ini misalkan similarity-nya kecil. Ini similarity-nya besar, ini similarity-nya kecil, kecil. Ini kecil, kecil. Ini harusnya besar, besar. Jadi mobil dan kendaraan dianggap sama jauhnya dengan mobil dan api. Tidak ada jarak semantik antar kata sama sekali nggak ada ini ya. Seperti itu ya. Ini suatu kelemahan yang besar masalah utamanya. Padahal kan di proses-proses text mining, proses-proses NLP itu sesuatu yang penting untuk tahu kesamaan semantiknya. Sampai di sini ada pertanyaan silakan mungkin. Ya nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita lanjutkan. Nah ini ada BOW, Back of Words, keranjang kata-kata, dan TF-IDF. Ini catatan singkat aja. Ini levelnya adalah level dokumen, bukan kata, sehingga nanti akan kita bahas sendiri ya. Ini sama-sama masih non-semantik sebenarnya, tapi karena levelnya adalah level dokumen, kita akan em, bahas di tempat sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan level kata dan apa yang dimaksud dengan level dokumen? Ya, ya, level kata itu misalkan di sini, ini adalah proses. Ya, ini adalah prosesnya. Misalkan di sini ada SVM, modelnya ya, model prosesnya menggunakan model SVM. Nah, ini kan inputnya di sini. Ini adalah teksnya, misalkan teks, misalkan kalimat, sebuah kalimat. Ini sebuah kalimat masuk ke sini. Nah, yang dimaksud dengan level kata itu satu kata itu mempunyai vektor. Kata pertama mempunyai vektor, kata dua mempunyai vektor, kata ketiga mempunyai vektor, kata keempat mempunyai vektor. Seperti halnya tadi ya. Ini kan yang tadi itu, nah, ini kok feedback. Itu mempunyai vektor masing-masing kata. Ini adalah level kata. Tapi level dokumen atau level kalimat gitu ya istilahnya. em, Kalimat atau dokumen itu satu kalimat itu satu vektor. Ini langsung jadi sebuah vektor. Ini sebenarnya butuhnya ya ini adalah kan fitur, fitur, fitur. Nah kalau em, himpunan fitur seperti kalau kita bayangkan di sini tabel dua dimensi. SVM dan lain-lain, baik itu machine learning tradisional maupun yang machine learning yang lebih baru yaitu deep learning, itu adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah misalkan kalimat pertama, kalimat pertama.
ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga, dan seterusnya. Ini adalah fiturnya. Ya, SVM itu butuh seperti itu. SVM, naik bias, kemudian masuk di planning juga. Nah, kalau ini adalah teksnya. Jadi misalkan contohnya, misalkan analisis sentimen. Ini adalah review pertama, review kedua, review ketiga, review keempat berupa kalimat-kalimat atau review. Nah, kemudian harus diuraikan menjadi fitur-fitur. Nah, fitur-fitur itu dapat dikatakan sederhananya adalah kata-kata. Ya, kalau representasi per kata ini artinya ada vektor sendiri, ada vektor sendiri, ada vektor sendiri, vektor sendiri, vektor sendiri. Kalau levelnya kalimat ini adalah di sini langsung jadi satu vektor itu adalah um, satu vektor itu adalah mencerminkan kalimat. Artinya di sini nanti eh, yang pertama, angka pertama untuk fitur satu, fitur dua, fitur tiga dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Oke, kita masih membicarakan untuk yang representasi kata ya. Jadi untuk representasi dokumen atau kalimat, kita akan membahas di bagian tersendiri ya. Nanti insya Allah dengan rekaman aja. Nah, kita akan lihat di sini, ini ada dua jenis atau dua buah representasi yang level dokumen atau kalimat yang dua-duanya di sini tidak semantik ya, yaitu yang disebut dengan BOW, backover, dan TF-IDF. Nanti akan kita bahas di kesempatan yang tersendiri ya. Kelebihan dan kekurangan yang non semantik, kita masih non semantik, jadi ada 4 paradigma. Yang paradigma pertama adalah yang non semantik. Ya, kelebihannya ya sederhana, artinya cepat. Kemudian tidak butuh dibuatnya itu dengan pelatihan dulu. Seperti tadi saya cek, ya seperti ini. Pokoknya diisi aja di sini. Saya ini satunya di sini, makan di sini, mau dibolak-balik. Saya satunya di sini atau di sini atau di sini juga nggak masalah gitu ya. Nggak ada proses pelatihan. Ya. Kemudian berguna sebagai baseline. Artinya kalau kalian misalkan tugas akhir, nah ini kalau menggunakan yang non semantik itu sebagai baseline atau pembanding. Pembanding yang sederhana ya di sini. Jadi kalau kita melakukan eksperimen itu ada pembanding yang sederhana. Kekurangannya tidak ada semantik. Ya, padahal semantik itu penting. Ya. Artinya juga tidak ada semantik. Semua pasang kata itu sama jauhnya. Antara bapak dengan ayah, dengan bapak dengan ayam itu sama saja, tidak bisa mengenali. Termasuk misalkan sinonim juga tidak dikenali. Kemudian juga vektornya sangat besar, artinya panjang. Ya, ya tadi kan contohnya ini ya hanya 5 saja di dalam sebuah dataset kita hanya berisi 5 kata, kan sesuatu yang mustahil ya. Yang untuk kasus real terdiri dari 5 kata. Itu 5. Tapi kalau yang lebih real, misalkan sampai ribuan, ini artinya panjangnya ribuan. Ya, artinya vektornya sangat besar dan sparse. Ya, sparse itu artinya jarang. Ya, kita lihat di sini kan jarang, maksudnya banyak kan nol. Ya, apalagi kalau kita lihat di sini ada 10.000 kan. Dari 10.000 yang satu apa semuanya nol, yang terisi cuma satu. Jadi ini adalah kekurangannya. Kemudian kita semantik yang statis. Satu vektor, satu tipe. Ya, ini suatu lompatan besar ya dari yang one hot yang tadinya tidak semantik menjadi semantik meskipun sederhana. Di sini setiap kata direpresentasikan sebagai vektor yang dense atau padat. Ya kalau tadi, kalau yang one hot itu tipikalnya bisa ribuan panjangnya vektor tersebut. Kalau ini cukup misalkan 300 gitu ya. Em, Jauh lebih kecil, jauh lebih pendek vektornya. Ya. Kata yang bermakna serupa, vektornya berdekatan di ruang vektor. Ya, jadi kalau misalkan ada kata rumah dengan kata istana,
itu dekat dibandingkan dengan rumah, rumah dengan mobil. Rumah dengan istana lebih dekat daripada rumah dengan mobil. Ya, yang di sini contohnya adalah word to fact dan ada perbaikan-perbaikannya. Jadi kita tidak membahas tentang proses atau cara kerjanya, tapi hanya membahas bahwa ini adalah statik. Ini adalah semantik statik. Ini adalah semantik statik. Seperti itu aja. Di sini kita perlu tahu statik itu maksudnya apa. Ini kita lihat one hot itu seperti ini. Iya, ya misalkan kalau vocabulary-nya ada 50.000 kata, maka dimensinya juga ada 50.000 panjangnya ini vektornya. Ya, dan artinya sangat sparse. Sparse itu hampir semuanya nol di sini, banyak nolnya. Dan similarity mobil dan kendaraan juga nol, semua similarity-nya nol. Nah, kalau statis kita lihat dimensinya hanya 300 dan mobil dengan kendaraan ini seperti ini, jadi seperti ini. Misalkan contohnya kendaraan jadi seperti ini. Mengapa bisa seperti ini? Karena ada proses pelatihan. Ya. Pelatihan itu artinya ada data latih. Ya. Ada data latih. Tapi kita tidak membahas itu ya. Nanti dibahasnya di prosesnya. Ini kita tidak membahas proses, tapi membahas konsepnya. Jadi mobil dengan kendaraan ini similarity-nya dekat. Artinya dari sini ini dekat, ini dekat, ini kan dekat ya. Ini dekat. Kalau di sini kan ini dengan ini jauh, satu dan nol kan maksimal. Ini kan maksimal. Ya, ya seperti itu. Ya. Jadi meskipun ini nol 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 semua, tapi ini artinya 90 derajat perbedaannya. Karena ini satu dan nol gitu ya. Nah, di sini seperti itu ya. Ini dekat ya. Artinya kalau kita cari similarity, pakai fungsi similarity, mobil dengan kendaraan, maka similarity-nya adalah besar, maksimal satu ya. Mobil dengan kebahagiaan sangat kecil, ya minimal nol kan. Ini ya bisa seperti itu. Ya, ruang vektor semantik kata bermakna serupa mengelompok berdekatan. Jadi seperti misalkan vektor mobil, vektor motor, vektor truk, vektor bis itu dekat-dekat ininya vektornya mirip-mirip. Vektor dokter dengan vektor perawat, vektor apoteker ini dekat-dekat dan seterusnya. Ya, ini seperti klaster-klaster gitu. Ya. Kemudian juga bisa tersimpan hubungan analogi seperti ini. Ya, jadi vektor raja, vektornya apa? Dikurangin vektor pria plus vektor wanita, maka ini kalau raja itu pria, kalau ratu itu wanita atau dibalik seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan adalah bisa seperti ini. Ya, di sini misalkan ada corn dengan rice itu lebih dekat, kemudian sweet dengan jus dengan honey ini dekat ya seperti ini ya. Atau ini vektornya ini adalah vektor apel, kemudian ini vektor pohon. Arahnya ke sini ininya. Em, Kalau vektor grade anggur dan vektor lain di sini seperti itu ya. Jadi bisa atau kita gambarkan lagi seperti ini. Kalau brother kemudian di sini sister, uncle, di sini aunt gitu. Kalau man, woman. Nah, seperti itu artinya ada makna-maknanya. Ya. Kemudian juga vektor itu bisa berubah dari waktu ke waktu ya. Jadi kalau dulu broadcast itu maknanya lebih dekat ke sini, broadcast itu kalau tahun 90-an lebih dekat ke sini, broadcast itu lebih dekat ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian ada catatan khusus, ya ini sama-sama statik. Kita tidak membahas panjang lebar, tapi hanya ada tambahan bahwa sebenarnya kalau fast tag itu adalah subkata. Jadi vektornya itu adalah subkata, bukan kata. Seperti misalkan contoh sederhananya, ini subkata sederhana ya. Sebenarnya tidak seperti ini persisnya untuk fast tag, tapi ini hanya sebagai gambaran, yaitu membaca itu mem dan
Misalkan n-gram. N-gram itu tiga, misalkan M, B, A, oh, M, minus ya, seperti ini ya. Jadi contohnya gram, ini adalah contohnya gram. Tapi sebenarnya tidak seperti ini. Nanti ada keunggulan-keunggulan kenapa subkata. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa subkata, representasi subkata, sekarang itu adalah state of the art-nya. Yang paling powerful dan hampir semuanya itu sekarang menggunakan subkata. Tapi tetap yang perlu diingat itu adalah semantik yang statik. Ya, ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi subkata itu bisa ada kelebihan-kelebihannya ya. Seperti misalkan kalau di media sosial banyak variasi-variasinya, em, itu masih bisa dikenalin potongan-potongan atau subkata-subkatanya, termasuk bahasa Indonesia yang kayak imbuhannya. Kita lanjutkan. Kelemahan fundamental dari yang statik itu adalah kalau ambigu. Seperti misalkan yang tadi saya tetap bisa. Di sini sebenarnya eh, ular itu bisa membunuh. Oh, salah ini maaf bukan ya. Bisa ular itu em, bisa ular itu berbahaya misalnya ini maaf ini salah. Bisa ular itu berbahaya. Bisa dalam arti ini ya ini adalah racun. Kemudian saya bisa datang itu artinya mampu. Ya seperti ini. Sehingga bisa ular dengan yang bisa yang artinya racun dengan bisa yang artinya mampu itu harusnya vektor yang jauh berbeda. Tapi kalau menggunakan yang statik seperti word to fact itu nyampur jadinya. Jadi bisa itu tidak dekat dengan eh, mampu kan lebih dekat dengan dapat ya. Tidak dekat dengan dapat, tidak dekat dengan racun gitu, malah jadi membingungkan gitu ya. Seperti contohnya adalah dicampur antara cat merah dengan biru, jadi bukan merah, bukan biru. Kelebihannya masih tetap bisa semantik. Kemudian vektornya padat dan efisien, artinya cuman dimensinya relatif sedikit dan ada isinya tidak nol 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 nol. Kemudian masih mengenal sinonim dan terkait yang berkaitan. Kekurangannya adalah satu vektor satu tipe, artinya ini apa bisa yang berarti mampu atau bisa berarti catur ular itu sama saja ya. Jadi dicampur tadi antara mampu dan racun ular ya. Seperti itu ya intinya adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah multisense ya, di mana di sini discrete ya. Kita lihat eh, statis tadi ya. Jadi kan ada empat paradigma ya. Yang pertama adalah non semantik, paradigma kedua adalah udah semantik tapi statis. Paradigma ketiga adalah yang ini sekarang, yaitu semantik dan multisense. Ya, kita membahas kita multisense itu memperbaiki yang statis ya. Nah sekarang kalau misalkan bisa dalam arti racun, vektornya dengan bisa yang artinya mampu itu vektornya beda dan bedanya lumayan jauh karena memang makna racun dan mampu itu kan jauh ya. Kalau mampu dengan kata dapat, nah kata dapat itu malah dekat di sini, lebih dekat ya seperti itu ya. Ya, kemudian di sini kita akan lihat eh, salah satu sifat kuncinya adalah discrete. Ya, artinya kalau misalnya katakanlah kata jatuh itu mempunyai tiga sense, seperti misalkan di KBBI atau di tempat lain ada tiga sense. Sense pertama atau pengertian pertama jatuh secara fisik. Pengertian kedua jatuh secara emosi. Pengertian ketiga jatuh secara finansial. Jadi ada kata jatuh misalkan itu diubah menjadi jatuh pengertian pertama jatuh fisik, jatuh pengertian kedua jatuh emosi, jatuh pengertian ketiga jatuh finansial. Jadi pilih salah satu di sini. Ya, jadi diubah menjadi sense yang mana?
Nah, kalau kita lihat KBBI, misalkan sense-nya di sini, katakanlah misalkan di sini sense-nya itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Sense-nya ada 10. Nah, kalau ada kata jatuh, diidentifikasi dia masuk ke sense yang mana. Ya, di sini kita akan lihat sebelum kita masuk ke ada yang perbedaan. Sebenarnya beda itu bisa bedanya banget sama bedanya itu masih ada kesamaannya ya. Seperti misalkan contohnya, kalau yang beda-beda banget misalkan, em, misalkan buku, ya, ya beda banget itu maksudnya tidak terkait. Buku yang artinya bacaan dengan buku yang artinya ruas bambu itu tidak ada hubungannya. Bulan dengan satelit bumi dengan bulan satuan waktu, hak di bagian bawah sepatu dengan hak memenang seseorang. Ini udah beda banget, memang sensenya berbeda. Tapi ada juga yang namanya polisemi, ya, jatuh fisik, jatuh emosi, jatuh finansial itu sebenarnya masih mempunyai benang merah gitu ya. Eh, ya itu ada perbedaannya, sensenya berbeda ya. Nah kalau kita mungkin dapat dikatakan ada homonim, ada polisemi dianggap sama saja. Ya kemudian apa di misalkan misalkan tidak ada ambigu di sini. Ya, misalkan kata meja tidak ambigu di kalimat meja belajar. Meja terbuat dari kayu jati. Meja ini semua meja, 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 meja semua sebenarnya. Kalau multisense, ya itu adalah meja di sini diubah menjadi atau diidentifikasikan adalah pengertian pertama. Ya, meja yang ya fisik meja itu. Ini meja, ya jadi dianggap sama semua. Meja di sini, dan meja di sini. Ya, tapi kalau yang paradigma keempat, yaitu adalah kontekstual, meja di sini sama-sama meja sebenarnya pengertiannya, tapi vektornya beda, meskipun dekat tapi beda. Ya, ya meja di sini dengan meja di sini dengan meja di sini, kalau multisense itu kesamaannya, kemiripannya satu. Tapi kalau yang kontekstual, itu yang state of the art sekarang ya, yang paling powerful, meja di sini dengan meja di sini memang mirip, tapi tidak satu similarity-nya. Nanti akan kita lihat, karena artinya kontekstual ini bisa lihat konteksnya, yang nuansanya berbeda. Ya, ya kita lihat lagi, tadi ada 4 paradigma. Yang pertama adalah non semantik, kemudian jadi semantik. Ini udah semantik semua. Yang paradigma kedua, paradigma ketiga, paradigma keempat. Paradigma pertama non semantik, kemudian ada yang udah bertahun-tahun lama, kemudian ada lompatan besar di tahun 2013 menjadi semantik yang statis tadi. Bisa ular dengan bisa mampu itu sama saja, tapi udah itu bisa udah suatu yang hebat ya, udah statik. Kemudian multisense, kemudian kontekstual. Biasanya yang dibahas itu statik langsung ke kontekstual, karena di sini risetnya terbatas, tidak banyak digunakan. Kemudian apa ini udah muncul gitu ya tahun 2018 itu. Jadi kenapa multisense tidak banyak eh, implementasinya, tidak banyak digunakan, di samping juga apa cara menghasilkannya lebih sulit, juga kurang powerful, juga ada alasan-alasan yang lain, yaitu yang kontekstual itu muncul cepat, kemudian cara ini WSD, word sense disambiguation, mengidentifikasikan sense itu sesuatu yang lumayan kompleks ya. Kemudian jumlah sense itu harus ditentukan dari awal, bahwa kata jatuh itu sense-nya berapa, apakah lihat dari KBBI atau apa, itu sesuatu yang kaku dan ini apa tidak praktis. Seperti hanya kalau clustering ditentukan dari clusternya harus tiga dulu, harus tiga seperti itu misalkan. Kemudian artinya rumit ini ya. Ya jadi multisense itu seperti secara konseptual hanya bantu lompatan aja.
Nah, sekarang yang paling penting ini adalah yang semantik, yang kontekstual, yang artinya juga vektornya itu adalah continue. Ya. Di sini kita lihat bisa, ya, dalam arti racun ular dengan bisa dalam arti mampu. Ini kalimatnya salah ya. Eh, apa artinya bisa, bisa ular ya, bukan ular itu bisa. Ya, ini apa em, perlu dilihat ini apa vektornya, perlu dilihat konteksnya. Jadi setiap token, setiap kemunculan itu berbeda. Ya, em, kalau apa di multisense dengan kontekstual kita lihat ya. Kalau di multisense jatuhnya sedikit, jatuhnya drastis, sama-sama jatuh finansial, itu sama saja, tidak menangkap makna. Tapi kalau kontekstual itu bisa menangkap makna. Jadi seperti misalkan contohnya, ya, saya membeli buku di toko, ya, dengan em, atau saya kira mungkin yang kita lanjut lagi aja. Ya mungkin ini aja yang tadi sebenarnya udah cukup dibahas. Sekarang kita bahas yang ini aja. Nah, di sini misalkan film ini bagus, dengan film ini tidak bagus. Ini contoh, eh, contoh lumayan ekstrim ya. Ini sama-sama film sebenarnya. Iya, ya. Tapi di sini ada konteksnya bagus dan ini ada konteksnya tidak bagus. Ya, artinya vektor film di sini dan vektor film di sini kalau kontekstual itu berbeda dan dia bisa menangkap bahwa ini adalah tidak, ada tidaknya seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kontekstual itu kehadiran tidak, ya, menggeser vektor bagus ke nuansa negatif. Ya, ya, ya seperti itu ya. Ya, misalkan contohnya sifat tambahan hubungan jarak jauh, melengkapi relasi antar kata yang berjalan dalam kalimat. Ya, jadi seperti misalkan em, di sini kalau yang kontekstual ini antara pensiun dengan dokter. Nah, misalkan pensiun di sini dengan sama-sama pensiun dengan kalimat yang lain pensiun, tapi di sini pensiun ada dokternya, dia di sini bisa ada vektor di sini itu terpengaruh juga dengan konteks di sini ada dokternya dibandingkan dengan pensiun di sini misalkan dosen misalkan seperti itu. Ya, jadi artinya kalau kontekstual itu bisa menangkap konteks kalimat, ya, eh, kalimat keberadaan dia. Contohnya misalkan ini yang em, meja dan meja. Ini meja ini sama meja, maksudnya meja fisik dan meja fisik. Ya, 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 meja dan meja. Ya, kan sama-sama meja sebenarnya, sense-nya sama. Ya, tetapi kalau kontekstual meja di sini dengan meja di sini, eh, ya, meja di sini dengan meja di sini vektornya berbeda, meskipun bedanya tidak banyak karena sense-nya sama-sama meja ya. Ya. Jadi kalau multi sense itu identik meja di sini dengan meja di sini. Meja pengertian satu, meja pengertian satu. Ya. Kalau kontekstual, meja di sini meskipun sama-sama sense-nya sama, pengertiannya sama, tetap berbeda tapi karena konteksnya berbeda. Iya. Kapan kontekstual kurang cocok? Kadang-kadang ada juga yang kurang cocok. Iya. Kalau kita tidak membutuhkan nuansa-nuansa tersebut ya. Jadi kalau kemiripan makna leksikal kata itu terisolasi, artinya kita tidak membutuhkan, kita tidak butuh. Tapi kebanyakan aplikasi klasifikasi, question answering, aplikasi-aplikasi yang lain, natural language inference, entity recognition dan lain-lain itu butuh ya. Jadi intinya adalah yang kontekstual itu biasanya dalam banyak kasus lebih bagus. Kita lanjut. Nah, kontekstual itu ada macam-macam dari yang ini aja mulai dari 2018 menjadi titik.
Ini kita tidak bahas ya di pertemuan ini. Ya, bagaimana caranya, perbedaannya dan lain-lain kita tidak bahas. Tapi yang penting kita membahas apa yang dimaksud dengan representasi kata kontekstual. Ya, tidak membahas perbedaan detailnya, prosesnya, proses membuatnya kita tidak bahas. Fokus kita adalah karakteristik representasinya, bukan arsitektur untuk prosesnya. Kemudian ini yang berikutnya perbandingan kasus konkret ya. Kalimat ini ya kalimat bulan terlihat terang malam ini. Kalau statis itu antara sen satu langit dengan bulan di sini, ini bulan dengan bulan, ya, yang homonim berbeda bulan ini dengan bulan ini. Kalau statis sama saja bulan ini dengan bulan ini. Jadi vektornya untuk statis itu vektor gabungan antara bulan dengan bulan. Ingat bahwa em, untuk mendapatkan vektor semantik termasuk statis itu perlu pelatihan, ya, pelatihan sehingga bulan dan bulan ini dicampur jadi satu vektor, artinya bukan bulan yang satelit bumi, bukan bulan dalam arti waktu. Jadi ya, jadi di antara itu gitu ya. Kalau multi sense ya, sense pertama bulan sebagai bulan sense langit atau sense ini ya benda langit. Kalau sense di sini waktu ya. Ya, kalau kontekstual ini juga bisa membedakan ini langit, ini waktu. Ya, ya seperti itu ya. Masih bisa membedakan juga. Ya. Pemenang untuk homonim adalah multisen dan kontekstual. Yang kedua-duanya unggul atas statik. Kemudian kalau nuansa untuk polisemi, ya, misalkan jatuh, jatuh sedikit, jatuh drastis, ya. Kalau multisen sama-sama jatuh finansial sama. Tapi kalau di sini jatuh di sini dan jatuh di sini, ini ada perbedaan sedikit karena tahu konteks bahwa ini ada sedikit, ada drastis itu dilihat konteksnya di sini. Tapi kalau di multisense dia tidak lihat konteksnya. Ya, ya kasus negasi juga seperti itu. Ya, intinya adalah kontekstual itu bisa menangkap nuansa, bisa menangkap konteksnya. Kemudian apa? Kalau kata tidak ambigu, kalimat berbeda, ya, satu makna, tiga kalimat yang berbeda, ya, ya, semua kalimat sense-nya sama, ya. Ini vektornya semua berbeda ya. Jadi kalau misalkan katanya itu tidak ambigu, kemiripannya satu ya, semua meja, meja, meja dalam arti meja itu meja ini apa, meja fisik itu ya. Ya, di sini bisa lebih konsisten kalau yang multi sense. Ya, tapi tetap tugas downstream tadi seperti misalkan klasifikasi, machine translation dan lain-lain konteksnya lebih unggul. Dikunci sepedanya sama motor. Maaf sebentar ya, sebentar ya, saya pause. Ya. Jadi ada 4 paradigma, non semantik, kemudian ini semantik tiga-tiganya. Ya, ya. Kemudian ada sifatnya, ini discrete, ini continue. Discrete itu artinya tadi ada sense-nya tiga ya tiga. Kalau continue itu artinya semua kemunculan berbeda sehingga continue. Ya, unitnya tadi ada tipe, ya ini per tipe, maksudnya entry kamus ya, seperti misalkan jatuh, pokoknya jatuh apapun sama vektornya. Kalau ini per sense, jatuhnya per, per pengertian kata, seperti misalkan katakanlah misalkan jatuh finansial atau jatuh fisik. Nah, kalau sini per token, artinya per kemunculan. Tokenisasi, artinya per token, per kemunculan. Semua token berbeda meskipun maknanya sama, vektornya berbeda. Nah, semantik ini nggak ada semantik, ini ada semantiknya. Semantiknya campuran antara bisa ular dengan bisa mampu. Ini per sense, per pengertian, ini per konteks. Ya, artinya semua kemunculan berbeda. Peka konteks yang peka hanya ini aja. Kemudian ada homonim polisemi, tadi ini otomatis ya bisa
mengenali nuansa juga, ini mengenali nuansa ya, ini berkaitan nuansa. Kemudian tapi kalau yang katanya non ambigu ini konsisten, ini tidak konsisten, artinya ini konsisten ini ya utama. Itu ini apa? Artinya kata jatuh finansial pengertiannya dengan jatuh finansial dengan kalimat yang lain itu semua berbeda. Tapi berbeda dikit-dikit sebenarnya ya. Jadi sebagai kelemahan yang relatif ringan sebenarnya. Nah ini biasanya semakin bagus, semakin berat nih kan. Ringan, sangat ringan, ringan, sedang, berat. Ya. Tetapi kan sekarang eh, komputasi, sekarang hardware itu kan relatif semakin ini ya, semakin semakin powerful ya. Dan apalagi karena di sini ada pelatihan dan pelatihan itu kan apalagi sekarang banyak dilakukan oleh orang lain, kita tinggal pakai aja. Jadi meskipun berat, tapi kalau pelatihan dilakukan oleh orang lain kita tinggal pakai aja. Ya, maksudnya oleh mungkin oleh institusi-institusi yang besar ya. Popularitas ini standarnya di sini sekarang. Kita lanjut. Ya ringkasan. Ini ada semantik, non semantik, ini semantik, 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 semantik. Tidak ada makna. Nah, kemudian diperbaiki, ada semantik, tapi masih statis. Diperbaiki, multisense, yang ini sebenarnya dalam praktek jarang ya, maksudnya lompat langsung ke sini, dan sekarang mendominasi di sini. Jadi mengapa kontekstual mendominasi? Ya, jadi state of the art, karena bahasa pada dasarnya adalah kontekstual. Tahu konteksnya, tahu maknanya, sangat misalkan jatuhnya tadi jatuh ringan sama jatuh yang berat tadi sama-sama jatuh yang dalam konteks jatuh fisik tapi bisa tahu konteksnya. Kemudian ruang kontinu itu lebih ekspresif ya. Jadi membedakan satu dengan yang lain. Jadi masih berkaitan dengan konteks sebenarnya. Nah, kemudian di sini eh, ada istilahnya pre-training dan fine-tuning ya. Jadi sebenarnya dilatih dengan data yang sangat besar, kemudian bisa diadaptasi dengan data yang berlapis sedikit ya. Jadi ini berkaitan dengan, em, jadi di kontekstual nanti ada kaitannya dengan pre-training ini ya, yang kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kebanyakan kita menggunakan pre-training, jadi sehingga tinggal kita pakai saja di sini ya. Ya, jadi di sini to the point-nya adalah di sini adalah standar industri termasuk LLM sekarang. Ya, saya kira seperti itu. Silakan mungkin ada komentar pertanyaan.